ma naf'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha midana fikratin. Tiada sesuatu yang sangat berguna bagi hati ataupun jiwa sebagaimana menyendiri untuk ke medan berfikir ataupun fakur. Tiada satupun yang sangat berguna bagi jiwa kita sebagaimana menyendiri untuk bertafakur. Setiap kata-kata terangkai tanpa jeda, kata-kata itu akan kehilangan makna. Ada tanda baca itu membuat jeda. Demikian pula kita dalam hidup ini, kalau kita terus-menerus dalam kesibukan, itu cenderung membuat bebal hati kita. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu sesudah tahannut, beliau berada di Gua Hiro. Ini penting pemahaman ini. Beliau menyendiri, beliau banyak tafakur, dan pasti semua ini pun dengan hidayah taufik Allah, dan Allah membuka hikmah dari kehidupan ini, dan khusus bagi beliau sebagai Rasul terakhir dikirimkan malaikat Jibril. Kita sebetulnya punya titik-titik jeda, yaitu sholat. Sholat itu sebetulnya selain untuk ibadah juga untuk tafakur. Duhur berhenti, harusnya duhur ini kita mengevaluasi. Misal dari subuh dulu, subuh kita sholat, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi Allah tahu apa yang akan terjadi. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang buruk yang terjadi, yang oleh Allah mudah digantikan hal buruk dengan hal yang baik, dan diberi kita amalan wirid subuh, wirid pagi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Itu kalau kita paham, kita akan menghadapi hari, lalu Allah sudah menjanjikan perlindungan dari kejahatan makhluk. Allah menjanjikan keberkahan kalau mengamalkan wirid-wirid ini, lalu kita gunakan. Berarti kita sudah bertafakur. Kita akan menghadapi hari yang akan dijalani ini dikuasai oleh Allah. Baik nikmat dan musibah hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Kita tidak tahu musibah yang akan menimpa yang diundang oleh dosa kita, tapi Allah menyiapkan wiridnya, doa-doa agar la yarud qada ila dunya. Tidak ada yang bisa mengubah takdir lain Allah dipindahkan kecuali doa. Jadi kalau subuhnya bagus serta tafakur, insya Allah hari yang kita jalani lebih mudah. Jadi kalau hari ini banyak masalah, banyak kepahitan, kejadian yang tidak diduga, sangat boleh jadi sholat subuh kita jelek, dan sesudah subuh kita tidak melakukan doa-doa perlindungan yang disediakan oleh Allah. Termasuk sore ini nih, kalau sore ini kita tidak melakukan zikir-zikir yang disiapkan, maka ada kemungkinan malam berbagai kejadian. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, Allah tahu apa yang akan terjadi. Kita melakukan berbagai dosa, dan dosa itu akan berbuah musibah. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dosa kita banyak. Jadi sore nanti
malam nanti besar kemungkinan ada kejadian-kejadian tidak enak nih. Tapi dengan tafakur kita dilanjutkan zikir doa dengan khusyuk sungguh-sungguh minta perlindungan, bisa digeser takdirnya. Yang tadinya mau ada kejadian tidak enak, mudah oleh Allah diubah. Allah yang janji dan pasti ditepati. Duhur istighfar, asar tafakur, nanti maghrib isi lagi, isya persiapan malam. Harusnya jeda itu bagus. Ada jeda harian yang paling kuat, yaitu sepertiga malam terakhir. Maka kalau kita kehilangan makanan, kehilangan uang, sering merasa musibah, sebetulnya musibah yang asli itu kehilangan tahajud, kehilangan sholat berjamaah di masjid, kehilangan sholat tepat pada waktu. Ini musibah-musibah nih hadirin. Karena yang lain-lain itu kecil, hilang uang tidak ada apa-apanya. Uang itu titipan Allah. Allah mau ngasih, Allah mau nahan, Allah mau ambil sesuka Allah. Tapi kalau hilang tahajud, kita kehilangan jamuan spesial, undangan khusus, undangan yang diberikan jaminan doa diijabah, permintaan dikabulkan, diberi, dosa diampuni. Luar biasa ini hadirin. Banyak orang yang ingin umroh, ingin ke Mekah, ingin bisa doa di multazam. Tidak semua orang ditakdirkan berangkat ke tanah suci, tapi setiap kita diberikan saat yang sama mustajabnya, sepertiga malam terakhir. Seharusnya kalau kita tidak bisa tahajud, nangis kita itu. Banyak yang tidak jadi umroh nangis, tidak tahajud juga harusnya nangis. Kita tereliminir dari jamuan spesial. Nah, tahajud jangan dihabiskan untuk sholat semuanya. Ada tafakur yang luar biasa pentingnya. Di antaranya adalah tafakur tentang kebaikan Allah kepada kita. Atau kita balik ya, tafakur tentang pengkhianatan kita ke Allah, tafakur tentang kebaikan Allah ke kita. Ini kalau tidak ditafakuri, kenapa kita sering cemas dengan yang belum terjadi? Sudah pasti kurang tafakur. Kita cemas tentang rezeki, kita cemas tentang apa yang akan terjadi. Ini masalah utamanya kurang tafakur. Sebab kalau kita tafakur dengan benar, apa yang sudah Allah berikan kepada kita selama ini, puluhan tahun hidup, itu sudah cukup untuk membuat kita yakin terhadap jaminan Allah ke depan. Kita pasti punya keinginan besok, lusa yang akan datang, juga kecemasan. Sebetulnya kalau tafakur kita bagus, begini, ada mahasiswa yang bertanya, apakah saya kalau sudah lulus nanti akan dapat pekerjaan? Nah, beliau baru semester 2. Tidak salah berpikir begitu. Tergantung dibawa kemana pikirannya. Dibawanya kemana? Satu, belum tentu hidup semester 3. Belum tentu lulus. Tapi jadi positif kalau dibawa ke hari ini. Saya belum tentu hidup. Yang penting bagaimana sekarang saya jadi mahasiswa yang disukai Allah, mahasiswa
yang ibadahnya bagus hari ini, mahasiswa yang akhlaknya bagus hari ini, besok belum tentu ada. Mahasiswa yang belajar sungguh-sungguh hari ini. Jadi kunci masa depan itu sebetulnya sekarang. Supaya apa? Supaya saya disukai Allah. Kalau saya mensyukuri hari ini, la in syakartum la azidannakum. Jadi setiap kecemasan untuk besok, lusa yang akan datang, jatuhnya hari ini jadi baik, itu tafakur. Kalau tidak tafakur, takut harga tanah makin naik, bangunan makin mahal. Kalau tafakur, semua tanah milik Allah, semua rumah milik Allah. Yang penting kontrakan yang ada sekarang betul-betul disyukuri, pakai banyak ngaji, pakai banyak sholat sunnah, jangan bertengkar di rumah. Kalaupun akan bertengkar, giliran satu marah, satu menyimak. Yang bagus jangan marah dua-duanya. Tapi kalau yang satu lagi emosi, yang satu tenang. Giliran yang satu lagi emosi, yang lain tenang. Sepakati supaya rumahnya barokah. Allah melihat rumahnya diurus, bersih, rapih, teratur, terawat. Allah tahu di rumah kontrakan ini dipakai sujud. Allah tahu rumah kontrakan ini pakai menjamu tamu. Semua rumah milik Allah. Tidak ada yang susah sama sekali. Berapa banyak kita yang sudah punya rumah tidak terpikir bakal punya rumah, benar? Sebagaimana adanya pesantren ini, tidak pernah terpikir pesantren ini akan begini, tidak sama sekali. Maka jalanin sajalah hari ini jadi hari penuh rasa syukur. Aduh, gimana ya nanti ke depannya saya dapat jodoh atau tidak? Oh, tidak tahu. Mumpung belum dapat jodoh, gunakan waktu semaksimal mungkin untuk mendekat ke Allah. Mumpung belum dapat jodoh, gunakan waktu semaksimal mungkin berbakti ke orang tua. Mumpung belum dapat jodoh, gunakan waktu untuk berkhidmat. Karena kalau udah ada jodohnya, beda lagi penggunaan waktunya, benar? Allah tahu setiap pikiran, setiap hati, setiap keinginan. Jadi setiap pikiran kita ke depan ditafakuri, harus membuat hari ini jadi bagus. Karena yang kita punya tinggal sekarang, besok belum tentu ada, yang lalu udah lewat. Nah, biasanya kita cemas ini, cemas itu yang belum terjadi. Bagaimana besok, nanti, besok, lusa, semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Yang penting saat sekarang kita berusaha nih, detik demi detik jadi zikir, detik demi detik jadi amal soleh, detik demi detik jadi sedekah. Itu aja fokus, hadirin. Boleh kita memikirkan keinginan, punya pengen umroh, tapi tenang, semua itu gak akan kejadian kok tanpa izin Allah. Tidak ada yang bisa terjadi nikmat ataupun musibah tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi luangkanlah untuk tafakur. Darut Tauhid, bagaimana nih Darut Tauhid ke depan ini? Santri diuji makin banyak, karyawan makin banyak. Semua urusan ada dalam pengetahuan Allah. Kuncinya adalah jadilah semuanya santri karya ini jadi ahli takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Persoalan apapun, dari mulai halus sampai kompleks, dan Allah jamin rezeki.
dari tempat yang tidak diduga-duga. Ingat ya, solusi itu bukan karena pintar, solusi itu bukan karena hebat, bukan karena kerja keras, bukan karena kerja cerdas. Solusi terbaik itu karena takwa. Rezeki yang tidak diduga-duga itu karena takwa. Janji Allah itu. Jadi mikirnya itu jangan, waduh gimana saya punya, makin takwa tidak saya. Ar-Ra'd ayat 11 ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum hingga kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Mengubah apa nih? Mengubah kita kerja keras? Tanya ke tukang batu yang kerjanya lebih keras dari kita kan? Mengubah diri makin takwa, makin sungguh-sungguh belajar, dari tidak tahu jadi pengen tahu, dari lupa jadi ingat ke Allah, dari tidak khusyuk jadi khusyuk, dari kurang ikhlas jadi ikhlas, dari kurang syukur jadi syukur. Ini yang mengubah nasib kita. Bukan ayo kita kerja keras pagi siang malam. Mau apa? Qadarullah, saya baru pulang dari Jepang kemarin, baru sampai malam. Di sana kerja sangat keras, sampai ada yang mati kecapean, katanya begitu. Kemana? Ujungnya kemana? Ujungnya tua, sebagian tinggal di panti jompo, pakai hasil pensiun dia. Anak jauh, mewariskan sesuatu, anaknya tidak mau karena pajaknya sangat tinggi. Tidak harus kita kerja habis-habisan pagi siang malam. Harus kerja dengan takwa, kerja bahagia. Emang kalau kerja luar biasa kerasnya bekal dikasih oleh Allah banyak? Belum tentu. Ini serius nih hadirin. Di pesantren Darul Tauhid ini saya tidak mengajak harus kerja sangat keras, tinggalkan anak istri. Mau apa? Kerja dengan takwa. Emang ada kerja keras, kerja cerdas, kerja berkualitas, kerja 5As itu ya. Tapi intinya adalah kerja dengan bertakwa. Surat Ar-Ra'd ayat 11 bisa dilihat. Al-A'raf 96 aja, Al-A'raf 96, maaf ya. Walau ana ahlul Qur'an. Ini kalau Pak Prabowo berpegang kepada surat ini Al-A'raf 96, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Walau anna ahlul qura, dan sekiranya penduduk negeri-negeri, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, pasti kami menurunkan, melimpahkan kepada mereka keberkahan dari bumi, dari langit dan bumi. Takwa. Jadi teman-teman sekalian, menghadapi hidup ini jangan ribet ya. Kita bekal banyak masalah, udah tenang saja,
Wah, gimana bisnis makin banyak persaingan. Lah yang bersaing dengan kita juga hamba Allah, sama-sama ciptaan Allah, sama-sama yang ngasih rezeki kepada mereka juga Allah. Ini bisnis jualan rumah ya. Ada sahabat saya nih, santri senior Eko, jualan rumah. Sekarang makin banyak yang jualan, gak apa-apa. Mau gimana juga Allah yang ngasih rezeki. Travel sekarang banyak, sama Allah yang ngasih rezeki. Kemarin saya berjumpa sama Ipo Santosa, lah kenal dulu dari mulai Batam, sekarang bisnisnya maju. Sama, itu juga Allah yang ngasih rezeki. Nggak usah ribet dengan rezeki orang. Syukuri kalau saudara kita dapat rezeki, doakan. Nggak usah pengen rezeki seperti dia, pengen rezeki kita aja yang berkah. Ini masuk DT sama-sama seangkatan, kok beda-beda? Pasti beda-beda, sebab yang ngatur rezeki Allah. Kita berada di sini bukan untuk nyari rezeki, untuk jadi orang takwa. Jadi pikiran kita nggak usah kemana-mana. Gimana nih masalah rezeki, masalah rumah, masalah kesehatan, boleh dipikirkan, tapi ujungnya solusinya dari Allah, dan Allah memberikan solusi kepada yang takwa. Ini perusahaan kita lagi susah nih, udah jadi perusahaan bertakwa lah. Allah lihat kok karyawannya, bosnya setiap hari kelakuannya seperti apa. Allah saksikan tahajudnya, ngajinya, zikirnya. Setiap saat Allah melihat apa yang dilakukan dari mulai pimpinan semua. Allah saksikan mana yang ahli maksiat, mana yang ahli taat. Dan semua rezeki itu dikuasai Allah sepenuhnya. Kapan dibuka, kapan dilapangkan, kapan disempitkan, kapan Allah mau ngambil. Semuanya sama aja bagi kita. Yang penting kita makin dekat dengan Allah. Apa sih takwa? Takwa itu setidaknya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Setidaknya itu dasarnya. Hatinya yakin kepada Allah yang maha gaib dan semua yang gaib yang wajib diimani. Perbaiki sholatnya nih, perbaiki sholatnya. Kalau sholatnya masih asal-asalan, sesukanya, basa-basi, cuman gerakan badan dan komat kamit mulut, tidak berusaha menghadirkan Allah dalam setiap ucap dan gerak, ya dia susah masuk takwaan. Ke masjidnya lambat terus, sholat sunnahnya malas, rawatib tidak, padahal mampu, tidak ada uzur, tahajudnya tidak mau. Terus gimana? Sedangkan salah satu ciri takwa itu adalah serius sekali memperhatikan sholatnya, kualitas sholat, kualitas sujud. Ayo, masalah apa yang gawat? Gak ada. Yang gawat itu sholat kita jelek. Lalu wa mimma razaqnahum yunfikun. Takwa itu adalah ringan dan nikmatnya bersedekah dengan berbagai potensi yang Allah berikan kepada kita. Senyum, perkataan baik, menghilangkan duri, menunjukkan jalan bagi orang-orang yang tersesat, membantu menaikkan ke kendaraan, menolong orang yang parkir, membersihkan sampah, apapun yang kebaikan, kullu ma'rufin shadaqah. Itu takwa. Udah pikirkan itu saja. Di mana kita ada terus berbuat baik lillahi ta'ala. Allah tahu masalah kita, Allah tahu, demi Allah tidak ada satupun yang Allah tidak tahu. Innallaha bikulli syai'in alim. Juga Allah tahu semua keinginan kita, semua harapan kita mau diucapkan atau tidak, Allah tahu. Terjadinya masalah itu ke kita juga dengan izin Allah. Supaya apa? Supaya kembali kepada Allah.
supaya nambah ilmu, nambah yakin, nambah bagus ibadahnya, nambah melimpah kebaikannya setiap saat. Nanti beres hadirin. Mau dipikirin gimana? Tanpa pertolongan Allah nggak bisa. Mau menjerit sekeras apapun, mau berlari ke penjuru bumi manapun, mau menghibah, memelas kepada siapapun, cuma satu yang punya takdir itu, innallaha ala kulli syai'in qadir, hanya Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, ma asabaka min hasanatin faminallah. Begitu hadirin. Jadi jangan riuh hidup ini ya. Ini yang belum nikah riuh mikirkan jodoh, pada setiap calon itu pasti milik Allah. Nggak ada tuh, manusia bukan ciptaan Allah, dan nggak mungkin jatuh cinta ke saudara kecuali Allah yang menjatuhkan. Maksudnya Allah yang mencintakan. Udah gaya, udah pakai kacamata hitam ya, udah pakai kumis palsu, nggak ngepek ya, dibuat nek-nek aja. Ini serius hadirin. Udah nikah, emang udah nikah persoalan selesai, nambah hadirin ya. Gimana ngebulak-balik hati istri sedang hatinya aja nggak tahu kan? Ingin istri menjadi nurut, soleh, gampang. Jadilah suami bertakwa. Bukan sibuk memikirkan istri jadi solehah. Boleh, harus ingin istri solehah, tapi solusinya jadi suami bertakwa. Aneh, memikirkan istri ingin solehah, dianya error. Allah lihat kelakuan kita setiap saat. Ingin anak-anak soleh, gimana coba? Gimana Han? Gimana nyolehkan anak? Kita nggak ngerti apa-apa, ngebulak balik hati. Ingin jadi anaknya bertakwa, jadilah orang tua takwa, orang tua yang yakin ke Allah, orang tua yang sholatnya bagus, yang waktunya melimpah kebaikannya dengan ikhlas. Dah coba. Sama nih, Darut Tauhid juga begitu. Ada teman teleponan di luar negeri nih, dari luar negeri, pusing. Beliau berusaha membangun masjid namanya Al-Ikhlas. Udah pasti ujian ini kan. Mana belajar matematik nggak diuji matematik, betul tidak? Beliau berkata, 2 tahun yang lalu, 2,5 tahun sudah diingatkan, bukan tidak boleh nyebut Masjid Al-Ikhlas, cuma jangan cuma nama. Allah tahu nih, diujilah keikhlasannya. Disampaikan bahwa membangun masjid itu urusan Allah. Urusan kita membangun niat sing ikhlas, membangun ibadah sing ikhlas, membangun akhlak yang ikhlas. Nanti Allah yang membangunkan. Kalau ini tidak, cirinya apa? Kurang belajar ilmu tauhid, kurang belajar ma'rifatullah, dan kurang mujahadah, bermujahadah ngebersihin hati. Nanti yang ada tuh masalah. Mungkin awalnya kompak, udah jadi nanti masalah. Karena sebetulnya yang penting bukan membangun masjidnya, membangun manusianya. Masjid itu nanti Allah yang menitipkan. Seringkali kita memikirkan bagaimana membebaskan tanah, bagaimana membangun masjid yang ini, tapi lupa, Allahnya lupa. Berantem nanti di dalamnya. Berantem itu. Di masjid bisa berantem. Padahal yang dibangun ketakwaan. Masjid itu hanya sarana agar kita jadi ahli takwa. Jadi jangan sampai fokus ke masjidnya, lupa kepada iman dan amal solehnya. Tenang atuh, wajah-wajah lebih rileks ya. Ini wajah-wajah mulai mengkerut begini, banyak masalah. Ini karyawan belum gajian, ya tinggal dipotong aja. Enak aja ya, enak ceramah hadirin. Kalau kita menjalani dengan berusaha ngejar-ngejar Allah, lebih simpel. Apa sih yang bisa kita selesaikan, sedang tahu juga enggak kan?
Tebak nanti jam 5 apa yang akan terjadi? Bingung. 5:30 nggak tahu. Tidak tahu. Allah Maha tahu. Jadi gimana dong supaya nanti bagus? Sekarang aja zikir terus. Sambil berdiri, duduk, berjalan, terus menyebut nama Allah. Fadzkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Minimal itu. Terus saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Aduh saya cemas, baca ayat kursi. Aduh saya takut diancam orang, baca Al-Falaq, baca An-Nas. Itu jelas. Bagaimana Al-Falaq? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Berlindung tuh. An-Nas minal jinnati wan nas. Bisikan setan. Pokoknya kalau kita ingin dilindungi Allah, sering baca Al-Falaq, sering baca An-Nas. Kalau takut ada setan yang ngebisikin, ngeganggu, baca ayat kursi dengan baik. Di rumah takut berantem, baca ayat kursi. Tapi sesudah baca ayat kursi, suami saya jadi pergi. Gimana ya, apa dia setannya? Enggak tahu ya. Dilindungi. Kita enggak mengandalkan Allah. Benar? Kita mengandalkan telepon sana, telepon sini, relasi ini, relasi itu, latihan bela diri. Bukan tidak boleh. Saudara jago bela diri, diare mau gimana? Masya Allah. Terima kasih hadirin. Cukup. Jadi jangan risau terhadap yang belum terjadi. Selalu kembali kepada Al-Baqarah ayat 3 tadi. Tingkatkan ilmu supaya makin yakin ke Allah. Lalu perbanyak zikrullah, diantaranya sholat, dan tiap waktu bersedekah dengan ilmu, tenaga, pikiran, perkataan baik. Saya nggak bisa ngomong baik nih, jangan bicara jelek, itu sedekah. Tidak nyusahin orang. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Terima kasih hadirin sekalian. Di Jepang musim panas, alhamdulillah agak geseng ya, berserah Allah hadirin. Jalan nyari masjid 18 menit, berarti sekitar 1,5 kiloan mungkin ya. Ya sejam 4 kilo, sampai 20 menit. Panas, tengah hari, mau sholat duhur. Alhamdulillah sampai di satu masjid, Asakusa masjid. Alhamdulillah sesampainya di sana digembok kunci. Ya Allah Maha Agung. Tidak ada yang sia-sia. Pejemur itu hadirin. Alhamdulillah. Membayangkan saudara kita di Palestina, tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa alas kaki, tanpa payung, panas bisa lebih dari Jepang, 44 derajat, lapar. Aduh, mungkin itu hikmahnya ya. Masya Allah. Ada pertanyaan, silakan. Tidak ada, terima kasih. Jadi masalah kita tuh kalau disimpulkan apa sih? Kurang takwa. Artinya apa? Kurang yakin ke Allah. Yang kedua, kurang benar sholatnya, tidak serius. Itu masalah kita. Yang ketiga, bakhil, pelit, koret, kedekut, buntut kasir. Iya, kita bakhil, pelit sekali. Senyum aja pelit, padahal gratis. Tetap aja cemberut. Ya sekarang senyum ya nggak apa-apa.
Tapi udah nggak lama. Selesai ceramah senyum, turun lagi ke asal. Nah ini tidak sedekah nih, karena perkataan ini jelek. Kenapa kita tidak menyapa orang dengan perkataan terbaik? Ada yang lebih aneh lagi, ke orang lain baik, tapi ke keluarga enggak baik. Padahal yang paling berhak mendapatkan perkataan terbaik adalah orang tua, keluarga. Bagaimana mungkin kita ke orang lain sopan kepada yang dititipkan oleh Allah ke kita? Enggak sopan. Niatkan sedekah, niatkan sedekah, perkataan baik sedekah, niatkan sedekah. Sambil jalan sedekah, pungut sampah niat sedekah, ada keset miring luruskan itu sedekah, ada orang parkir kesulitan cepat-cepat kita bantu itu sedekah, ada truk mogok ya diatur aja, sudah didorong kemudian knalpotnya nyebrot dikit, itu sedekah. Kenapa sedekah pakai item? Ya sudahlah, pasti ada hikmahnya. Enggak usah mikirkan balasan dari orang, niatnya juga sedekah, betul? Kalau tiap detik kita jadi sedekah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, itu pun nilai sedekah, karena itu kebaikan. Terus saja itu yang kita pikirkan. Wah nanti gimana otak kita? Otak ini ciptaan Allah, nggak bisa kita mikir ide, gagasan. Memang orang punya ide, kemampuan tidak, karena Allah yang melintaskan ide itu dalam pikirannya. Beneran, gagasan cemerlang, ide brilian, dari mana itu? Kecuali Allah yang melintaskannya. Tenang, ngadepin hidup ini, jangan ribet. Semuanya ada dalam genggaman Allah, semuanya ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Tidak ada yang bisa terjadi illa bi'idznillah. Terima kasih. Kalau tidak nanya, selamat mengamalkan ilmu supaya kuat iman, perbaiki sholat, dan jadikan setiap waktu sebanyak mungkin sedekah. Insya Allah nanti yang lain-lain akan datang sendiri kok. Allah melihat kita setiap saat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Rabb, alhamdulillah, wahai Allah yang maha menatap. Hanya Engkau lah yang menggenggam diri-diri kami. Engkau tahu apapun yang telah kami lakukan. Ya Rabb, ampuni kami selama ini. Kami lebih banyak melupakan-Mu, jarang ingat kepadamu, jarang sekali. Ampuni ya Allah, solat-solat kami pun Engkau tahu jarang ingat padamu. Engkau tahu solat kami begitu buruknya. Ya Rabb, ampuni, lisan ini jarang menyebut namamu. Sekalipun menyebut, hati kami tidak ingat padamu. Ampuni kami ya Allah, kami lebih sibuk ingin dipuji makhluk-Mu daripada mencari ridho-Mu. Kami lebih banyak berharap dari makhluk-Mu yang lemah tiada daya daripada berharap padamu. Ampuni ya Allah, kami lebih bangga dengan pujian makhluk-Mu, bukan pujian-Mu. Ya Allah, ampuni, kami sering sekali berburuk sangka padamu, sering tidak ridho dengan takdir-Mu, sering kecewa dengan ketentuan-Mu. Astagfirullah. Ya Allah, ampuni, kami jarang sekali bersyukur, padahal nikmat dari-Mu melimpah setiap saat. Ampuni, betapa banyak nikmat dari-Mu yang kami gunakan untuk maksiat. Astagfirullah. Ya Allah, jadikan hari ini benar-benar Engkau ubah diri kami.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Ya Allah, Engkau menyaksikan keadaan saudara kami di Palestina. Tolong ya, tolonglah ya Allah, golongkan saudara kami menjadi hamba-hamba yang benar-benar Engkau jamu dengan kemuliaan, kebahagiaan di dunia wal akhirat. Ya Allah, bimbing agar kami bisa berbuat sesuatu untuk saudara-saudara kami. Rabbana, karuniakan kepada kami para pemimpin yang bertauhid ya Allah. Jangan biarkan kami dipimpin oleh orang-orang yang menyekutukan-Mu, yang musyrik ya Rabb. Engkau maha tahu segalanya. Pilihkan kepada kami para pemimpin yang dapat mengajak kami mencintai-Mu, mematuhi-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Amin ya rabbal. Itu diantara doa. Ya Allah, berikan kepada kami jiwa yang takwa. Bersihkan jiwa kami, bersihkan jiwa ini. Engkau sebaik-baik yang kuasa membersihkan. Engkau pelindung dan penolong jiwa ini. Itu doa sangat penting. Terima kasih hadirin. Kepada yang menyimak lewat medsos, hari Ahad di Istiqlal, ulangi, di Monas akan ada aksi bela Palestina jam 6 pagi. Bagi yang memungkinkan hadir, semoga ini jadi amal soleh yang utama. Hari Ahad besok, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.